Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan lanjutkan bahasan sebelumnya mengenai finite state automata. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai finite state automata tanpa output. Yang pertama itu adalah mengenai DFA atau deterministic finite automata. Nah, untuk DFA sendiri, dia akan menerima sebuah masukan atau input yang hanya memiliki tepat satu busur keluar. Nah, berarti untuk di DFA, dia akan menerima sebuah input, berarti si Ki akan menerima sebuah sigma, dan hasilnya tepat hanya ada satu output. Jadi tujuannya itu hanya satu Ki saja. Oke, nanti kita akan lihat saja untuk contohnya. Nah, kemudian untuk DFA sendiri, ini bisa juga kita kenal sebagai DFSM atau Deterministic Finite State Machine. Dan kemudian bisa juga disebut sebagai DFSA atau Deterministic Finite State Automaton, di mana dia diperkenalkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 43. Oke, mungkin kita lihat aja untuk contohnya tadi. Oke, kita lihat di sini. Ini kita punya 5 tupelnya. Nah, di sini untuk di DFA kita lihat di fungsi transisinya. Tadi dia akan menerima input dan kemudian punya satu busur keluar. Berarti Ki 0, kalau dia menerima input A, tujuannya itu hanya satu, ke Ki 1. Begitu juga untuk di B. Dia akan punya tujuannya Ki 5. Oke, jadi dia tidak mungkin punya tujuan lebih dari satu atau tidak punya tujuan sama sekali. Oke, jadi kita ingat-ingat, fungsi transisi yang hanya punya satu tujuan atau satu busur keluar dan semuanya memiliki atau kita sebut sebagai tepat memiliki satu busur keluar, kita sebut sebagai DFA atau Deterministic Finite Automata. Oke, misal dari sini kita akan coba buat diagram transisinya. Oke, kita punya di sini S-nya adalah Ki 0. Kita mulai dari Ki 0 dulu. Oke, ini state awal, berarti akan ada busur tanpa label. Kemudian Ki 0, dia akan pergi ke Ki 1. Dia bukan state akhir, dan pergi ke Ki 5. Nah, Ki 5 ini adalah state akhir, berarti kita beri lingkaran ganda. Ki 0, dia bisa berpindah ke Ki 1 jika kita berikan inputan A. Dan dia bisa berpindah ke Ki 5 kalau kita berikan inputan B. Oke, selanjutnya Ki 1 diberikan A. Dia pergi ke Ki 5, diberikan B, dia akan pergi ke Ki 2. Lanjut ke Ki 2, Ki 2 juga sama, diberikan A, dia akan pergi ke Ki 5, diberikan B, dia akan pergi ke Ki 3. Nah, untuk Ki 3, kita berikan A, dia pergi ke Ki 4. Tapi saat kita berikan B, dia akan pergi ke Ki 5. Oke, di sini A. Oke, di sini juga tadi B ya. Kemudian dari Ki 4, saat kita berikan A atau B, dia akan pergi ke Ki 5, A atau B. Dan dari Ki 5, saat kita berikan A atau B, dia akan kembali ke dirinya sendiri atau terjadi looping. Nah, kemudian tadi untuk mesin FSA, tadi kan kita akan menerima sebuah string dan hasilnya itu adalah menerima atau menolak. Misal kita lihat aja seperti ini. Saya punya string A, B, B, A. Oke, berarti kita mulai dari state awal dulu, Ki 0. Ki 0 kita kasih inputan A. Ki 0 dikasih input A, dia akan pergi ke Ki 1. Berarti A di sini hilang. Berarti step terakhir Ki 1, kita kemudian akan memberikan inputan B. Ki 1 diberikan inputan B, dia akan pergi ke Ki 2. Oke, B di sini juga sudah selesai. Berarti dari Ki 2, ini kita akan berikan lagi inputan B. Ki 2, kita berikan inputan B, dia akan pergi ke Ki 3. Oke, kemudian yang terakhir, di sini dari Ki 3, kita akan berikan inputan A.
Dari key 3 kita berikan inputan A, dia akan pergi ke key 4. Nah, sekarang kita lihat stringnya sudah selesai kita periksa. Nah, kita cek di step terakhir kita berhenti setelah selesai memeriksanya. Oke, berarti dari sini kita punya state akhirnya itu adalah key 4. Kita cek key 4 ini masuk ke dalam himpunan state akhir atau tidak. Nah, karena dia bukan state akhir, ini bukan state akhir, berarti string A, B, B, A ini akan kita tolak. Oke, jadi dia akan kita terima kalau inputannya atau string inputannya selesai kita proses dan dia berhenti tepat di state akhir. Oke, misal saya contohkan lagi. Di sini kita punya string A, B, A. Berarti kita punya key 0, dikasih A itu pergi ke key 1, key 1 dikasih B itu ke key 2, key 2 dikasih A, dia akan pergi ke key 5. Oke, di sini stringnya selesai dan kita berhenti di key 5. Key 5 ini sama dengan himpunan state akhir. Berarti untuk A, B, A ini kita terima. Oke, mungkin ini saja pembahasan mengenai deterministik finite automata. Silakan dipahami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.